Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak ibu sekalian. Selamat pagi, Bu. Oke, sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Jumpa lagi sama ibu ya di hari Sabtu yang berbahagia ini ya. Jadi hari ini masuk sama ibu kita belajar apa? Belajar apa hari ini? Kimia. Nah, jadi belajar kimia hari ini kita berapa jam, Nak? 3 jam ya? Ya. Oke, jadi kita bakalan membahas materi lanjutan dari yang kemarin. Nah, tapi sebelum itu, supaya pembelajaran kita bermakna ya, diridhai sama Allah, kita berdoa dulu. Oke. Nah, coba ketua kelasnya, Pak Ketua, coba Nak. Mimpin berdoa Bu ya. Iya, Nak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amin. Oke. Nah, coba hari ini Ibu lihat ada bangku kosong ya. Ya Bu. Karena nggak ramai yang datang hari ini. Coba sekretarisnya Subhan, siapa yang nggak hadir hari ini, Nak? Yang nggak hadir ada Yuzi sama ini, Bu, sama Nur Faridah, Bu. Yuzi sama Nur Farida. Kemana mereka? Sakit katanya, Bu. Sakit. Berapa hari udah? Baru 2 hari. Baru 2 hari. Nah, itulah. Nah, jadi kan ini kan ceritanya kita lagi musim pancaroba ya. Nah, jadi kalau musim pancaroba tahu? Enggak tahu. Nggak tahu, peralihan ya. Jadi dari musim panas ke musim hujan. Nah, biasanya pada musim-musim seperti itu kita akan sering mengalami sakit, entah itu batuk, entah itu pilek, entah itu demam, entah itu alergi ya. Jadi saran ibu, anak-anak ibu coba kalau misalnya di rumah coba makannya selalu 3 kali sehari. Itu jangan lupa kalau sekolah harus sarapan ya, karena sarapan itu penting. Ya, jadi di rumah itu kalau ada yang punya vitamin silakan diminum vitaminnya, yang sering minum susu silakan minum susunya, dan kalau yang sering makan gorengan coba dikurangi gorengannya, ya. Oke. Nah, jadi hari ini ya kita belajar kimia. Udah siap belajar, Nak? Siap. Siap, yakin siap? Siap, Bu. Kayaknya nggak siap, kayaknya nggak semangat kalian belajar kimia. Coba Ibu, apakah sudah siap belajar hari ini? Siap. Oke, mantap. Minggu lalu kita belajar apa ya? Bukan minggu lalu, hari Senin. Senin minggu ini hari Sabtu, hari Senin kemarin kita belajar tentang Ada elektrolisis, Bu, ya. elektrolisis, benar. Nah, masih teringat nggak elektrolisis apa? Ingat Bu, Ingat. Nah, apa tuh elektrolisis ya? Ada yang tahu? Oke, silakan, Ira. jadi sel elektrolisis itu adalah dari listrik ke kimia gitu. Dari listrik berubah ke kimianya. Berarti kalau dari listrik menghasilkan reaksi kimianya ya. Oke, kemudian di dalam sel elektrolisis itu ada yang namanya elektroda, tempat terjadinya reaksi kimia. Nah, ada berapa elektrodanya? Kalau di sel elektrolisis Ada katoda, ada anoda. Ada katoda, ada anoda. Nah, kemudian kalau di katoda itu kira-kira reaksi apa yang terjadi di katodanya? Ada yang tahu? Silakan angkat tangan. Oke, silakan, Nak. Kalau katoda tuh reaksi reduksi, kalau anoda tuh reaksi oksidasi. Oke, berarti di katoda itu ada reaksi reduksi, di anodanya ada reaksi oksidasi. Oke, nah satu lagi. Kalau di katoda, nah sama di anoda atau di elektroda nih keduanya, itu ada yang namanya kutub. Nah, yang mana kutub positif, yang mana kutub negatif? Ada yang tahu? Oke, Rizka, coba, Nak. Kalau di katoda itu kutub negatif Bu, atau kalau di anoda kutub positif. Oke, mantap. Berarti kayaknya anak-anak ibu ini udah belajar ya, masih teringat pelajaran minggu lalu ya. Udah dong Bu. Udah, Bu. Mantap, senang ibu masuk kelas kalian. Jadi sedikit ibu review materi yang kemarin itu bahwa kalau elektrolisis itu adalah proses di mana pengubahan dari energi listrik itu akan menghasilkan reaksi kimia. Nah, prosesnya itu ada terjadi di elektroda. Elektrodanya ada 2, ada yang namanya katoda dengan kutub negatif dan ada anoda dengan kutub positif. Di katoda itu reaksi reduksi, masih ingat reduksi? Kenaikan atau penurunan biloks? Penurunan biloksnya. Kalau oksidasi berarti kebalikannya, kenaikan dari biloks. Oke, mantap. Nah, jadi hari ini kita akan melanjutkan cerita tentang elektrolisis. Nah, masih ada hubungannya dengan reaksi elektrolisisnya. Sebelum kita masuk materi, kita nonton video dulu. Boleh? Boleh Bu. Boleh, Pak.
Oke, jadi karena ada yang nggak bawa HP, ada yang nggak punya paket, jadi marilah kita nonton videonya sama-sama. Ya Bu. Nah, jadi ya sebelum kita belajar tentang elektrolisis, coba lihat videonya. Tadi coba lihat di papan tulisan anak ibu, apa yang nampak? Masjid Raya Baitur Masjid Rahman. Raya Baitur Rahman. Di mana anak Masjid Raya tuh? Aceh. Aceh. Di provinsi? Aceh. Aceh. Oke, yuk kita lihat videonya ya. Oke, sampai situ aja. Oke. Jadi apa ya ceritanya yang dibilang tadi sama mempelai lelakinya, Nak? Itu Ada apa? dengar? Ada Bu. Ada. Nah, ini proses apa ya? Ijab Ijab. Akad nikah, ijab kabul ya. Nah, orang apa tadi yang menikah di sini kayaknya? Karena ada di Aceh berarti orang Aceh. Nah, jadi pas dibilang ada ijab kabulnya tadi ya. Saya terima nikahnya nih, ya kan? Oke, siapa yang pernah dengar orang mengucapkan ijab kabul? Pernah, Bu. Pernah, oke. Tahu nggak kayak mana ijab kabul tuh kalau di Aceh tuh? Ada yang tahu? Gimana? Ada Bu. Ada. Coba Alfana tahu pernah dengar orang mengucapkan ijab kabul gimana biasanya, Nak? Biasanya kayak gini Bu. Misalnya cowok tuh bilang, saya terima nikahnya Maimunah binti Maimun dengan mahar jumlah yang emas tunai. Oke, saya terima nikahnya si ini binti si Ya. ini dengan mahar 15 atau 7 mayam emas dibayar tunai. Jadi kalau orang Aceh tuh biasanya menikahnya maharnya pakai apa? Emas. Nah, kalau orang di Jawa biasanya menikahnya pakai apa? Maharnya Sholat. seperangkat alat sholat. Beda ya sama kita ya. Kalau kita pakainya emas. Nah, Beda kelas. beda kelas, wih. Terus kalau emasnya pun kalau di Aceh itu hitungan beratnya pakai apa? Pakai gram kah? Pakai mayam. Beda ya kita sama daerah lain ya. Ya. Nah, jadi ceritanya kalau kita menikah di Aceh itu rata-rata memakai mas kawinnya itu berupa logam mulia yaitu emas. Nah, jadi ceritanya nih karena pakainya emas perhiasan, pasti mempelai perempuannya nanti pakai emasnya ya waktu kalau misalnya sehari-hari ya kan mas kawinnya dipakai. Biasa apa itu cincin, habis apa lagi nak biasanya? Galung. Gelang, ya kan? Nah, ini kalau misalnya ada orang menikah, kemudian udah 5 tahun dia pakai emas cincin emas lah kita bilang, mas kawinnya itu dia pakai nih selama 5 tahun. Kira-kira cincin emasnya masih cantik nggak? Udah sumpah Bu. Udah supa, oh berarti emas bisa supa juga ya. Udah kusam. Kusam ya. Iya, bukan supa. Bahasa kusam. daerah kami Bu, sumpah. Oh, supa oleh sudah kusam. Enggak cantik lagi ya, enggak berkilau lagi ya. Nah, supaya bisa berkilau diapakan kira-kira? Dicek Bu. Dicet, aduh, ibu pergi ke toko bangunan ambil, bang ada cat warna emas bang dicet. Mungkin lah kayak gitu? Gak mungkin Bu, gak mungkin. Nggak mungkin, nggak mungkin lah ya. Nah, supaya dia berkilau, supaya dia cantik lagi, nah dia akan di electroplating atau disepuh. Sepuh. Pernah dengar sepuh? Pernah Ini ceritanya sepuh bukan sesepuh Tua. ya, bukan tua ya, Bukan. beda ya. Oke, jadi bakalan disepuh. Nah, Bu, gimana penyepuhan tuh? Pernah lihat orang sepuh mas? Gak pernah. Enggak pernah. Nah, supaya karena anak-anak ibu nggak pernah lihat penyepuhan, karena anak-anak ibu juga belum ngerti gimana ya penyepuhan itu ya, makanya kita hari ini belajar tentang sel elektrolisis ya. Jadi di bagian sel elektrolisis itu bakalan menjelaskan apa itu penyepuhan ya. Oke, jadi hari ini belajar tentang sel elektrolisis. Ini video tadi. Harapannya kompetensi apa yang diharapkan dari pembelajaran hari ini ya, yang pertama adalah anak-anak ibu itu udah harus tahu dulu konsep reaksi, reduksi, dan oksidasi. Oksidasi. Masih nggak nak? Masih. Kalau reduksi apa tadi? Penurunan Penurunan biloks. Kalau oksidasi? Kenaikan. Kenaikan biloks. Oke, kemudian ada konsep elektroda, ada katoda dan anoda. Oke, tadi udah ibu tanya, mantap, semuanya tahu ya. Oke, selanjutnya, nah
kita belajar elektrolisis ini punya ruang lingkup. Nah, jadi kita nanti akan belajar apa itu elektrolisis, apa aja reaksi elektrolisis, kemudian konsep penyepuhan atau contoh dari proses elektrolisis yang ada di kehidupan Kita. sehari-hari, di kehidupan kita. Nah, Ibu, untuk apa kita belajar materi elektrolisis? Supaya dapat nilai? Iya. Iya. Enggak ya. Nah, dapat nilai iya juga. Tapi tujuan pembelajarannya adalah setelah mengikuti pembelajaran ini, ya anak-anak ibu diharapkan itu mampu menuliskan reaksi-reaksi dari sel elektrolisis. Kemudian setelah belajar hari ini, juga ibu berharap bahwa anak-anak ibu itu bisa menganalisa penerapan dari sel elektrolisis di kehidupan sehari-hari dengan tepat. Nah, contohnya tadi adalah penyepuhan. Oke, kita bakalan belajar hari ini ya. Ibu, untuk apa Bu kita belajar elektrolisis? Supaya mendapat pahala, Bu. Enggak ya. Nah, untuk apa? Supaya ada pemahaman konsep kimia dan fisika. Kemudian anak-anak ibu tahu penerapan konsep elektrolisis itu dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian bisa membuat suatu eksperimen sederhana, boleh. Atau misalnya lagi jalan-jalan, ini bisa nih kita elektrolisis. Nah, jadi itulah beberapa manfaat dari belajar sel elektrolisis. Oke, jadi hari ini proses belajarnya itu kita bakalan berdiskusi. Nah, tentu aja bakalan ibu ambil nilai. Apa-apa aja nilai yang bakalan ibu ambil. Yang pertama itu anak-anak ibu ada namanya penilaian kinerja dalam kelompok. Jangan nanti ada yang duduk aja, ada yang main HP aja, ya nggak mau berdiskusi. Kemudian ada penilaian sikapnya. Nah, bagaimana dia berinteraksi sama kawannya. Jangan nanti, woi, ngomongnya nggak baik. Nah, itu berarti penilaian sikapnya kurang. Kemudian ada penilaian hasil diskusi dan presentasi. Jadi bakalan ada presentasi nanti. Kemudian yang terakhir adalah penilaian hasil resum atau kesimpulan. Nah, jadi nanti anak-anak ibu bakalan bisa milih nih, terserah mau buat mind mapping, mau buat video, atau boleh juga mau buat esai. Terserah anak-anak ibu. Bisa pilih sesuka hati anak-anak ibu. Oke? Karena minggu lalu, di akhir pertemuan minggu lalu itu, Ibu sudah memberikan asesmen diagnostik awal untuk pertemuan kita hari ini. Nah, jadi sama Ibu itu nilainya sudah ada. Ya. Berdasarkan nilai-nilai tadi, jadi Ibu bakalan membagikan kalian ke dalam beberapa kelompok. Ya. Nah, jadi coba didengar. Kelompok yang pertama itu ada Alfa dan Rizka. Oke, nanti duduknya nak bisa duduk sebelah sini kelompok 1. Kemudian kelompok 2 itu ada Yuzi dan Dira. Kebetulan karena Yuzinya nggak datang, berarti Diranya sendirian ya nak ya. Duduknya di tengah. Kemudian ada kelompok 1 lagi, kelompok ketiga itu ada Zakira dan Subhan ya. Nah, duduknya sebelah sini nak. Jadi ini kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Oke, silakan berpencah, silakan membentuk kelompoknya masing-masing. Oke, karena anak-anak ibu semuanya udah duduk di tempat masing-masing, berarti Alfa Rizka kelompok berapa nak? 1. Oke, Dira? 2. Oke, Zakira, Subhan kelompok 3. Nah, jadi untuk diskusi hari ini, sebelum kita berdiskusi, ibu punya suatu video yang mau ibu kasih nampak ke anak-anak ibu semua. Ya, ibu kasih aja barcode-nya, anak-anak ibu boleh lihat dari HP masing-masing. Yang nggak bawa HP atau tidak ada paket boleh lihat punya kawannya, ya. Jadi silahkan di barcode, di scan barcode-nya ya. Scan me. Aku kira cuma Yusuf yang bisa buat scan me itu. Banyak di internet aja aja. Buat barcode langsung. Sudah? Sudah. Oke, nah. Oke, karena sudah scan barcode-nya, coba dilihat videonya, ditonton, kemudian coba yang ada kadang nggak paham, ingin ditanyakan, silakan boleh ya. Ini saya boleh ke situ. Nggak buka Bu. Ini nak. Yang mana Bu? Jadi ada yang ingin ditanyakan setelah menonton video tadi? Tidak Bu. Ada tanggapan? Ada. Oke, apa yang ingin ditanyakan nak? Bu, saya bingung Bu, kok bisa gitu ya Bu? Kayak ada sulap-sulap gitu. Apa itu sulap-sulap? Nah, ada yang berkurang ya, habis itu bisa Iya, berubah Bu. warna ya. Nah, kenapa Iya. ya kira-kira tuh ya? Nah, itu yang bakalan anak-anak ibu cari tahu. Kenapa? Ya? Jadi tugas kami Bu ya. Tugas kalian. Oke. Bu, tuh kok saya lihat tuh kayak penyepuhan emas di Pasar Aceh, Bu. Oh, pernah lihat berarti di Raya? Ya, di Pasar Aceh. Di Pasar Aceh berarti kayak gitu proses penyepuhannya. Iya. Oke, nah mantap. Berarti udah ada
yang terbuka nih. Berarti oh itu kayaknya pernah lihat nih. Nah, jadi itu proses elektrolisis. Nah, supaya lebih paham kok bisa seperti itu, jadi anak-anak ibu kasih LKPD. Nah, mari kita kerjakan sama-sama per kelompoknya sesuai kelompoknya ya. Yang tidak tahu ditanyakan sama ibu, yang tidak paham silakan konsultasikan ke ibu ya. Oke. Ibu. Jadi ini kelompok 1 tadi ya. Yang ini kelompok 2 dan ini kelompok 3. Berapa menit bisa ibu berikan waktu untuk anak-anak ibu menjawab kira-kira? 1 jam, Bu. 1 jam. Kurangi sedikit ya. 30 menit lah. Banyak kali Bu kurangnya. Setengah harga ya. Boleh 45 menit. Ya. Oke, silakan dikerjakan. Ibu Tuana. Ini bahan-bahannya diambil dari buku sama jurnal aja Bu, dari artikel ini ya boleh? Oke, boleh. Nah, jadi anak-anak ibu dalam menjawab LKPD-nya itu boleh mengambil sumber dari mana aja. Boleh dari buku. Ada bawa buku nak? Ada. Kemudian ibu juga ada kasih barcode di situ ya. Nah, itu bisa sebagai bahan referensi kalian ya. Atau Bu, saya mau ambil dari jurnal. Boleh. Bu, saya mau ambil dari artikel ilmiah. Boleh. Bu, saya mau pergi ke perpustakaan. Boleh nggak? Boleh. Nah, jadi dari mana sumber dari mana aja yang bisa kalian dapatkan boleh. Ya, oke. Ada yang ditanyakan lagi? Nggak ada. Oke. Oke, lanjut. Didiskusikan. Kurangi skin barcode lagi. Gak ada spasi Bu nanti. Kita lihat barcode-nya. Gak ada spasi Bu. Ini barcode sumber belajarnya ya, Bu ya. Iya, jadi kalau misalnya mau lihat video silakan, atau mau Bu saya mau lihat dua-duanya juga boleh. Nanti mana yang lebih menjadi referensi? Tuan nak, ya. Nah nanti, oke silakan. Ini misalnya yang 11 misalnya. Ambil video Udah dapat jawabannya. Kita baca diskusinya aja. Jadi scan. Sudah. Ini tinggal dijawab aja berarti ya. Kamu juga tak itu kata dia, dan itu aja Bu, udah. Terima kasih Bu. Oke. Sampai ini coba. Kami lagi jawab ini, Bu. 2. Kita dapat ya, ini referensinya boleh, Bu? Boleh, boleh nak. Dari buku ya. Ini juga ada nonton di video juga, Bu. Benar. Nanti sekali yang menunjukkan. Oke, jadi itu proses elektrolisis ya, electroplating. Itu emas, Bu, yang kuning-kuning ya. Ya, dan ini. Oh, coba lihat dulu apakah iya ini cincin emas? Ya, ini dari kayak Yang cincin mana biasa, emas, yang mana perak? kan? Yang kegantung nih, Bu. Benar. Oke, anak-anak ibu udah siap nak? Udah. Sudah. Oke, mantap. Nah, jadi kita mulai presentasi ya. Nah, jadi apa yang sudah anak-anak diskusikan itu kita mulai presentasikan. Nah, ada yang ingin sebagai relawan volunteer mau maju pertama? Silakan. Ada yang mau? Kelompok 1. Kelompok 1. Ya, boleh Bu. 1. Nah, siapa yang mau maju nak? Oke, Rizka. Silakan nak. Oke, coba yang lain diperhatikan. Kalau ada yang ingin ditanyakan silakan, ada saran ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Amalia dari kelompok 1, perwakilan untuk menjelaskan tentang LKPD dari kelompok 1 ya. Oke, jadi soalnya yaitu Nando ingin mengembalikan kilau cincin dan kalung emasnya dengan menggunakan proses elektrolisis untuk permukaan katoda. Oke, sudah ya, Nek? Ya. Oke. Nah, ada yang ingin ditanyakan dari kelompok yang lain? Ada Ada. Oke, silakan nak. saya Dirayati dari kelompok. Oke, coba didiskusikan aja dulu nak. Oh iya, ini pertanyaan untuk kelompok kami ya. Iya. Ya, oke, bisa jawab Bu. Tentu aja bisa, semua logam itu bisa disebut sebenarnya, seperti perak, seperti tembaga atau emas, jadi bisa disebut semuanya. Oke.
Oke, ada saran atau pertanyaan dari kelompok lain atau bantahan kadang? Tidak ada ya? Ada, Bu. Oke, jadi kita beri aplaus untuk kelompok 1 nak. Oke, baik sekali ya. Terima kasih untuk kelompok 1. Silakan kembali ke tempat duduknya. Next, kelompok 2. Saya Dirayanti dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Pertanyaannya, reaksi elektrolisis larutan Na2SO4 dengan elektroda karbon pada katoda akan menghasilkan reaksi apa? Nah, di sini pada Oke sekali. Nah, dari kelompok yang lain, apakah ada yang ingin bertanya, menanggapi, memberi saran? Oke, silakan nak. Saya, Bu. Ya. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin bertanya, Bu. Apakah sama reaksi yang terjadi pada katoda jika yang direaksikan itu lelehan dan larutan AgNO3 atau peranitan? Oke, apakah sama? tadi ya saya cari tahu. Nah, jadi reaksinya itu sebenarnya sama. Boleh saya tulis dulu? Boleh nak. Itu spidolnya. Nah, jadi pada katoda ada reaksi ion Ag+ ditambah elektron menghasilkan Ag, dan di anodanya O2. Oke, yang ditanyakan apakah sama berarti hasilnya untuk lelehan dan larutan? Ya, sama aja reaksinya. Tidak ada. Oke, bagaimana dengan kelompok 3? Bisa dipahami nak? Bisa, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Silakan kembali ke tempat duduk, beri aplaus untuk kelompok 2. Oke, next kelompok 3. Oke, silakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zakira Safrina, perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertanyaan kedua, elektroda pada elektrolisis terdiri dari dua bagian, yaitu katoda dan anoda. Oke, baik sekali. Nah, untuk kelompok yang lain, apakah ada yang ingin bertanya atau menanggapi? Ada, Bu. Ada, silakan Alfa. Saya bukan pernah dengar air laut itu bisa dielektrolisis katanya. Oke, benar. Kok bisa? Terus apa yang terjadi kalau air laut itu dielektrolisis? Nah, apa yang terjadi kalau air laut dielektrolisis? Coba diskusikan dulu sama kawannya. Oke, silakan. Oke, perlu reaksi, berarti silakan dituliskan. Untuk reaksinya seperti itu. Jadi untuk yang pertanyaan tadi, bisa nggak air laut kan? Ya, Bu. Menurut kami tentu saja bisa. Karena air laut itu kan air garam juga ya, yang kita tahu kan. Air garam atau mungkin nama senyawa lainnya NaCl atau natrium klorida. Kan NaCl itu kalau kita ionkan ada plusnya itu natrium, dan anion atau anionnya itu Cl- atau klorin. Itu aja. Untuk reaksinya seperti di sana Bapak tulis. Oke, gimana Alfa, bisa dipahami? Paham, Bu. Oke, ada kelompok lain yang ingin bertanya lagi kadang? Tidak ada. Oke, bisa kembali ke tempat duduknya. Terima kasih untuk kelompok 3. Ayo kita kasih aplaus untuk kelompok 3. Oke, luar biasa sekali hari ini. Semua anak-anak ibu memahami ya, bisa menjawab permasalahan-permasalahan apa saja yang ada di LKPD anak-anak ibu semuanya. Oke, jadi ya ini sedikit ibu koreksi. Ya, nah dari tadi pertanyaan Alfa, apakah air laut itu bisa dielektrolisis? Bisa. Nah, air laut itu mengandung apa ya? Garam. Makanya rasanya asin ya. Nah, garam itu kalau di rumus kimianya apa ya? NaCl. Na dengan Cl. Oke, jadi ada NaCl terurai menjadi Na+ ditambah dengan Cl. Yang berada di katoda itu adalah si Na-nya, yang berada di anoda itu adalah si Cl-nya. Oke, Cl-nya. Nah, sedikit ibu koreksi. Nah, reaksi untuk di katodanya itu 2H2O ditambah dengan 2 elektron menghasilkan 2OH- tambah. Nah, di sini ibu koreksi sedikit. Di sini bukan 2H+, tapi menghasilkan H2. Ya, menghasilkan
menghasilkan H2. Nah, untuk di anodanya 2 Cl-nya benar, Cl2 tambah dengan 2 elektron. Oke, ini udah benar. Jadi kalau air laut itu dielektrolisis, kira-kira apa aja unsur yang bisa dihasilkan? Unsur yang dihasilkan. Ada gas hidrogen. gas hidrogen H2 dan gas klorin Cl2. Nah, jadi elektrolisis itu bisa juga dia berfungsi sebagai suatu proses ekstraksi untuk menghasilkan unsur yang lain. Nah, kayak tadi air laut dari NaCl bisa menghasilkan H2 dan Cl2. Nah, sebenarnya ada produk sampingannya tuh kalau air laut dielektrolisis, yaitu O2. Cuman jumlahnya itu tidak banyak. Nah, tapi yang paling banyak adalah H2 dan Cl2, itu produk utamanya. Oke, jadi kira-kira dari pembelajaran hari ini apa yang bisa kita tarik kesimpulannya, Nak? Oke, silakan Dira. Jadi kesimpulannya elektrolisis itu bermanfaat untuk menghasilkan senyawa lain seperti tadi elektrolisis air laut. Bisa menghasilkan gas H2 dan juga Cl2 seperti itu. Oke, benar sekali. Oke, ada yang lain memberikan tanggapan atau memberikan kesimpulan lagi, Kadang? Saya Bu. Oke, silakan Subhan. Jadi terkait lautan dan lelehan. Jadi beda lautan dan lelehan itu adalah lautan itu kalau dia itu ada penambahan yang naik ke laut. Sedangkan lelehan itu tidak. Misalnya kayak besi kalau kita panasin dia meleleh. Benar. Oke, jadi sedikit Ibu tambahi. Ya, jadi kalau yang namanya larutan itu setelah ditambahkan dengan air, kalau lelehan itu belum ditambahkan dengan air. Misal gini, anak-anak Ibu disuruh elektrolisis antara larutan NaCl dengan lelehan NaCl. Nah, jadi supaya dapat larutan, si garamnya tadi dicampur sama air. Jadinya lah larutan. Tapi kalau garamnya itu kita panaskan, kira-kira meleleh nggak? Meleleh. Nah, itu namanya lelehan. Ada dicampur sama air, Nak? Enggak. Nggak ada. Nah, jadi seperti itu konsep antara lelehan dan larutan. Kerja kelompok atau diskusi anak-anak Ibu hari ini sangat luar biasa. Mari kita beri applause untuk kita semua untuk pelajaran hari ini ya. Oke, mantap. Ibu senang masuk kelas kalian hari ini. Nah, jadi karena anak-anak Ibu sudah memahami semua pelajaran tentang sel elektrolisis, jadi ada sedikit tugas ya. Jadi Ibu minta ini tugas individu ya, perorangan. Enggak susah. Bu, ini malah Tidak kita susah. kali. Enggak. Tidak susah. Boleh buat di Canva, boleh buat misalnya anak-anak Ibu mau buat di karton atau buat di kertas lembar juga boleh. Yang penting tidak memberatkan. Tapi Ibu mau, anak-anak Ibu mau buat yang namanya resume atau kesimpulan tentang pelajaran kita hari ini. Ya, boleh buat pakai mind mapping, boleh buat pakai video, atau misalnya mau jelasin nih kayak Ibu, kalian rekam, boleh Bu, selfie boleh, rekam diri sendiri boleh. Elektrolisis adalah ini. Nah, seperti itu juga boleh. Atau Bu, saya nggak berani, saya nggak pede di depan pakai video, saya mau tulis pakai tangan supaya bisa merangkai indah, boleh. Ya, jadi boleh mind mapping, boleh video, boleh esai atau resume yang tertulis. Oke, terserah anak-anak Ibu, itu pilihan Ibu kembalikan kepada anak-anak Ibu. Oke, jadi apakah pembelajaran hari ini menyenangkan kira-kira? Sangat Menyenangkan, alhamdulillah. Oke, jadi apa yang sebaiknya mungkin ada perbaikan untuk kedepannya? Bu, sekali-sekali belajar di luar lah. Ada yang mau belajar di luar? Masuk lab lah, Masuk lab, oke. Nah, jadi ya untuk pertemuan selanjutnya memang sudah Ibu rencanakan kita bakalan masuk lab. Betul? Oke. Bisa bikin emas Bu. Nah, tapi nggak sebut emas juga ya. Atau ada yang mau cincin emas untuk Ada sebagai ini. bahan percobaan Ada. ya. Oke, jawabnya Ibu lah ya. Nah, jadi minggu depan kita bakalan masuk ke dalam lab. Ya, jangan lupa bawa apa kalau perlengkapan untuk lab yang paling utama? Jas lab. lab. Ya, Jas jas lab. Jangan jas hujan, jas lab ya. Nah, jas lab kemudian per orang Ibu wajibkan membawa pipet tetes. Ya, pipet tetes nggak mahal, 15.000, 10.000. Oke. Kemudian tolong bawa juga tisu. Nah, kelompok yang seperti sudah Ibu bagikan seperti ini. Ya, nanti kita bakalan memakai kelompok yang sama. Ya, semoga Yuzi datang lah ya untuk minggu depan ya. Ya Bu. Oke. Minggu depan itu kita bakalan masih belajar tentang reaksi sel elektrolisis, tapi kita mau melihat nih, oh ternyata benar nih masalah seperti ini. Oh ternyata iya Bu ada gasnya. Nah, kita mau membuktikan ya. Dan untuk pembelajaran hari ini sudah selesai ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan nanti bisa tanyakan di ruangan guru. Ibu akhiri dengan sebuah pantun boleh? Bagus sekali, Bang. Oke, jalan-jalan keliling dunia
semuanya? Cakep. Naik pesawat, pesawatnya nggak berhenti. Cakep. Cintaku padamu seperti pelajaran kimia. Wow. Ya. Makin dipelajari, makin dicintai. Dekat di hati. Oke, makin dipelajari, makin di hati. Ya. Oh. Satu lagi boleh? Boleh. Ambil cucian di rumah Desi. Cakep. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.